Kalau di Cikes pun tak sampai 3 ringgit juga kalau Mbak Gino tengok ya. Tapi karena dia jual IBA, ya udah Mbak Gino ambillah, idep-idep, tolong menolong kan. Hai, assalamualaikum, perkenalkan nama aku Mbak Gino. Terima kasih loh buat kalian yang udah mampir di channelnya Mbak Gino. Sesuai thumbnail video ini, langsung aja kita saksikan video berikutnya. Shock yang pertama nih teman-teman, kalian di Malaysia itu gak akan yang namanya menjumpai Pak Oga dengan tukang parkir liar, karena sistem parkir di Malaysia itu udah modern teman-teman. Kalaupun misalnya kita makan di kedai kaki 5 tepi-tepi jalan Malaysia gitu ya, motor sama mobil kita parkir, berapa lama pun kita parkir itu nggak ada yang namanya minta uang parkir RM1, RM2 itu nggak ada teman-teman. Pengalaman Mbak Gino juga pernah makan di area kampung Malaysia ya teman-teman. Mbak Gino tuh makan lama banget, itu pun juga nggak dipungut duit parkir, itu free parkiran, free, bener-bener free. Terus culture shock yang Mbak Gino alamin yang nomor 2 itu pasal kalender ya teman-teman. Kalender di Malaysia itu banyak, ya nggak banyak sih, tapi sering ada tanggal merahnya, mulai dari hari besar negara sampai ulang tahun sultan, hari jadi anak sultan, itu pun dibuat public holiday. Jadi happy-nya kerja di Malaysia itu sebab apa? Sebab kalender di Malaysia itu banyak public holiday-nya, otomatis kan kerja di sana dihitung lembur, otomatis kan cuannya jadi banyak. Itu yang bikin culture shock di Malaysia. Culture shock nomor 3 nih teman-teman, ini mengenai kendaraan yang ada di Malaysia. Ini bila kita menyaksikan hampir semuanya mobil di Malaysia itu ada stikernya. Ini disebutnya road-tag. Kalau di kita panggilnya STNK BPKB, surat-surat resmi mobil gitu ya. Kalau di Malaysia itu ditampal. Kalau punya kita kan disimpan di map dokumen gitu ya. Nah, ngomongin soal mobil nih. Soal mobil ini lain lagi nih teman-teman. Kalau di kita nih ya, misalnya isi minyak, bahan bakar minyak di SPBU ya. Kalau tempat kita ngantri dilayani, ada petugasnya. Kalau di sana itu enggak teman-teman. Kalau di sana itu untuk menuang bahan bakar minyak ke kendaraan kita itu kita layan sendiri. Kita harus melayani sendiri. Di sana itu ada pegawai, tapi pegawainya itu tidak bertugas untuk melayani pengecuran bahan bakar minyak ini. Paling pegawainya di sana itu kalau di SPBU sana Malaysia itu cuma di bagian car wash, karena ada sebagian SPBU sana itu ada car washnya, terus minimarket sama petugas kebersihan SPBU sana. Seperti itu. Nah, culture shock berikutnya yang Mbak Gino alami sendiri pas tinggal di Malaysia ini, Mbak Gino itu nggak pernah yang namanya melihat pengamen dan pedagang asongan itu ada di jalanan. Mau macet seperti apapun jalanannya, mau traffic light-nya lama seperti apapun lampu merahnya, itu nggak ada. Nggak ada tuh yang namanya pengamen dari mobil ke mobil, terus pengamen pinggir jalan nyanyi, terus nanti ada temen pengamennya mintain duit. Itu nggak ada teman-teman. Pengamen di sana itu ada tempatnya. Dan yang Mbak Gino dengar sendiri pun, pengamen di sana itu harus ada sertifikat untuk mengamennya, seperti di Singapura. Katanya seperti itu. Nah, pengamen di sana itu bisa kita jumpai di stasiun perhentian LRT, terus pas hari itu di KL Sentra, Mbak Gino pernah jumpa itu ada pengamen bapak-bapak di depan KTM, tempat pembelian tiket di KTM, sama di
KLCC Mall. Nah itu dia buat stage panggung kecil itu, ala-ala mini konser gitu. Itu pengamen di sana seperti itu ya. Nah untuk ngomongin pedagang asongan ini memang nggak ada ya. Kita mau nongkrong seberapa lama pun di sana, misalnya di taman atau apa, kita itu betah di sana, sebab di sana itu nggak ada yang namanya pedagang asongan yang keliling ngejualin makanan itu. Tapi ada pengalaman Mbak Ginu pas makan di KL Sentral itu, ada pedagang yang nyeludupin dagangannya gitu. Pernah bapak-bapak jual tisu, terus bapak-bapak jual biskut pernah Mbak Gino. Dia itu alasannya gini, dia jual IBA lah pas di KL Central Mall itu. Katanya dia cerita buat berobat istrinya. Ini kakak kalau beli biskut ini 10 ringgit. Padahal kalau di kedai 2 ringgit ya, ini harganya 2 ringgit saja. Kalau di Cikes pun tak sampai 3 ringgit juga kalau Mbak Gino tengok ya. Tapi karena dia jual IBA, ya udah Mbak Gino ambillah, idep-idep, tolong menolong kan ya, seperti itu. Tapi sebetulnya itu hal yang dilarang di Malaysia. Yang keenam, sebetulnya ada banyak banget culture shock yang ada di Malaysia. Nanti Mbak Gino buatin video berpart-part, tapi di video ini cukup 6 aja ya yang Mbak Gino akan share. Nanti bakalan ada video selanjutnya lagi. Dan yang terakhir ini kalian pas pertama kali masuk Malaysia juga bakalan merasakan apa yang Mbak Gino rasakan. Nah di sana itu bahasa utamanya kan bahasa Melayu ya. Bahasa utamanya bahasa Melayu. Tapi ini kalau kalian berada di tengah-tengah orang India Malaysia dengan Cina Malaysia, kalian itu bakal berasa ada di luar negeri. Karena mereka bakalan ngomong pakai bahasa orang putih, bahasa Mak Saleh. Nah, jadi mungkin orang sana itu kadang terkontaminasi, berbicara sehari-harian itu tidak pure murni Melayu semua. Itu ada campuran bahasa Inggrisnya. Pas suatu ketika itu Mbak Gino itu pernah tengok satu buku mata pelajaran apa gitu, matematika mungkin ya, di anak sekolah sana. Kalau Mbak Gino aja udah pusing ya lihat soal pertanyaannya itu. Masa ya di buku itu soalnya aja udah bahasa Inggris. Soal matematikanya suruh bahasa Inggris. Pertanyaannya bahasa Inggris, isi soalannya matematika. Nah, kalau Mbak Gino aja udah pusing mikirin bahasa Inggrisnya artinya apa, ditambah suruh menghitung matematika. Kalau orang sana seperti itu, sekolahnya di sana itu seperti itu. Sekian dulu video yang bisa Mbak Gino share dengan background seadanya. Kalau misalnya ada kurangnya, kalian betulkan, kalian type komentar kalian di kolom komentar di bawah video ini. Sekian dulu dari Mbak Gino. Assalamualaikum.